Manyurua sama-sama tambo Minangkabau, manyurua sama-sama tambo Minangkabau, tersangka dalam hadat Minangkabau lanjutan 9, sahampir rumah dan lainnya. Kaidah ke-8 dari Undang Cemo itu berurutan dengan beberapa kaidah lainnya yang hampir bersamaan ukuran, yaitu sahampir dengan, sehampir sawah, maksudnya sehampir dango, sahampir sawah, sahampir ladang, sahampir duduk, sahampir tagak, sehampir diam, samo tidur, sehamparan lapiak sakalang ulu, samo pai dan samo ulang, samo pai dan samo datang. Dalam urutan sampai ke 18, pada hematnya secara umum dapat disebut bahwa hubungan bertentangan dalam berbagai variasi. Kaidah-kaidah ini tidak ditemukan dalam penguraian Datuk Songano Dirajo dengan bukunya Kitab Curaian Paparan Adat Curaian Paparan Adat Lembago Minangkabau yang telah sering disinggung. Dengan menyimak pidana adat telah dianut lu pikiran menjadikan praktis atau praktisi dan disistematisasi penyidikan. Itulah yang disebut modus operandi. Dalam ilmu hukum pidana modern yaitu semacam pola kerja, baik ia dari sisi perangkat hukum adat ataupun dari sisi pelaku yang dihadapi. Karena ke dalam tambo Minangkabau Iko telah dimasukkan demikian rupa rincian keadaan yang akan mempermudah para pemirsa buat menentukan modus operandi di mana dan bagaimana suatu kasus dilakukan atau terjadinya. Sebagaimana telah dikemukakan dalam penganalisaan kaidah samo sarumah, yaitu suatu penyelidikan akan dapat berkembang demikian rupa. Makanya demikian pun dengan kaidah sahampir rumah dan lainnya yang disebut di atas, karena penyelidik diharuskan untuk mencari tahu sejauh mana pengetahuan tetangga terhadap tersangka, dalam kurang tacemo, baik tentang peristiwa yang disangkakan ataupun tentang lain-lainnya, termasuk apakah tetangga itu mengetahui gerak geri atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, baik menjelang peristiwa, di saat peristiwa ataupun setelah peristiwa. Namun ada patron pikir Minangkabau yang tidak boleh diabaikan oleh penyelidik, bahkan oleh perangkat hukum adat pada umumnya, baik yang terlibat dalam penanganan kasus ataupun tidak. Hal yang sering disebut dalam mamangan adat Minangkabau yaitu nak tahu di elok urang tanyo ka kawannya, nak tahu di gua urang tanyo kalawannya. Dalam kurang bahasa Indonesianya, ingin tahu pada kebaikan seseorang, tanyakan pada temannya. Ingin tahu pada keburukan seseorang, tanyakan pada seterunya atau lawannya. Suatu adigium yang memang tidak boleh diabaikan dalam menjaring semua keterangan para tetangga dan lingkungan kehidupan dari si tercemo tersebut. Sabok dengan kelirunya mengkumulasikan suatu keterangan, akan tetapi membawa kesimpulan penyelidik kepada arah yang keliru. Hal itu disebabkan karena ke dalam pengertian samo sarumah, sahampir rumah, sahampir dango, sahampir sawah, sahampir ladang, sahampir duduk, sahampir tagak,
sampai diam, sampai samo-samo tidur, sahamparan lapiak sakalang ulu, samo pai dan samo datang, samo pai atau samo pulang tersebut dapat dibentuk sempit dan dapat berbentuk luas, akan menumbuhkan paham yang sempit apabila sekedar melihat keadaan luar, dalam kurang lahirnya. Maksudnya melihat keadaan luar atau lahirnya saja, yaitu samo sarumah dalam pengertian tradisional, karena dalam perkembangan waktu dan keadaan dapat dimasukkan juga ke dalam pengertian samo sarumah dalam hal orang yang kebetulan sama bermalam di sebuah rumah penginapan atau sewaan. Walaupun di antaranya mereka tidak saling kenal mengenal, sesuai dengan berkembang kehidupan masyarakat yang terlihat kini kian individual, dalam kurang nafsi-nafsi. Dalam hal demikian tentulah diletakkan pada urutan kesekian. Namun perlu dicatatkan secara rapi, karena bukan tidak mungkin adanya kesengajaan untuk berbuat tidak saling kenal. Bisa saja dia ada kesengajaan untuk berbuat tidak saling kenal karena dia tidak saling kenal, dan datangnya pun pada waktu yang berbeda. Bila memang demikian, cukup memanggilnya lagi untuk dihadapan kepada fakta baru tadi. Demikian juga halnya dengan sahampir rumah, seperti kehidupan di perkotaan besar dengan pagar yang membuat mereka saling terasing satu dan lainnya, atau sahampian danau, yakni tempat tinggal di ladang atau sawah yang kini mengalami perubahan sifat dengan adanya areal paladangan atau pasawahan yang cukup luas, atau sahampian duduk dan sahampiran tagak. Dalam kehidupan masa kini akan membuat penyelidik lebih mengembangkan pengetahuan dan imajinasinya. Pengetahuan dan imajinasinya dikarenakan berkembangnya angkutan modern yang dipergunakan di antara orang-orang berada dalam satu kendaraan oleh mereka yang pada dasarnya tidak saling mengenal, sehingga secara lahir memenuhi ukuran kaidah undang kemo, samo pai dan samo datang. Kalau di masa lalu setidaknya saat tambu iko ditulis, orang yang kedapatan sehamparan lapiak sakalang hulu akan didapat dipastikan sebagai orang berteman akrab. Maka di masa kini yang demikian memerlukan penelitian lebih mendalam. Sebab bukan tidak terjadi di antara yang sama berlayar dalam kapal laut akan berada dalam situasi sehamparan lapiak sakalang hulu. Demikian memang suatu tantangan bagi perkembangan hukum adat, dan para pemangku dan para pemangku bukan salua adat dalam arti sesungguhnya, namun pedoman kami tidur, angin bakisa kami tahu.